Jadi Ini kan ada lemnya di dalam. heeh. Nanti kalau lemnya sudah melekat, ini karetnya dilepas. Gitu, Ya bro. begitulah karena Nah, ini dah. pekerja. Jadi biasanya ini di depan itu banyak warga atau teman-teman yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pandi Nata. Salam sejahtera, salam sehat selalu, salam Untani transmigrasi bres. Baik sahabat, di video kali ini saya berada di UPT Sepungkur angkatan tahun 2016 Bolo-Bolo. Dan di sore hari ini saya berada di tempatnya kreator ya. Nah, ini Kang Madrim 125 dan masih di seputar pedesaan, pertanian, transmigrasi dan pembangunan. Jadi begini Bolo, tadi aku mau berangkat kerja, tapi hujan, jadi saya mampir dulu di tempat Abang Kakang Mas atau Bro Madrim begitu. Nah, di sini cuaca tidak menentu, tadi siang tuh panas bagus. Begitu saya mau berangkat kerja, ternyata hujan lagi, gerimis lagi. Nah, ini saya berhenti dulu atau singgah atau mampir begitu Bolo-Bolo. Dan yuk kita simak videonya atau kisah dan ceritanya. Di rumah Bang Madrim sedang aktivitas apa beliau, atau sedang ngapain begitu Bolo-Bolo. Yuk kita langsung obrak-abrik saja di rumah Bang Madrim 125 begitu Bolo-Bolo. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kang. Woi, Lagi bikin apa sih Jane sih? ini enggak bisa apa. Ya Oh, di Allah. konten budaya. Ya Allah. Ya gimana sih telo? Bikin sambel, telo digodok, digoreng. Ulah. Jadi begini Bolo-Bolo keseruan. Nah, ngomong-ngomong ini tela kayu dari mana kemarin? Tela kayu yang dikasih orang Sungguh 2017. Walah, kapan ngasihnya itu? Pandi Nata yang ngasih kemarin kayaknya ini, tapi baru sekarang sempat Ya mau saya Allah. rebus. Jadi begitu Bolo-Bolo. Karena terlalu sibuk ya. Jadi Ini kemarin saya bedul singkong dan saya mampir ke sini bikin apa untuk cemilan, tapi sampai hari ini baru saja dieksekusi Bolo-Bolo karena saking sibuk mondar mandir begitu Bolo-Bolo. muter-muter kayak Mondar kipas mandir angin. kayak kipas angin, tapi di tempat itu kalau kipas angin Iya, lain kalau sampean. muternya di Sepunggur aja. Kalau sampean lain di Sepunggu dan di Selimo ya kemana-mana pokoknya. Jadi aktivitas Bang Madrin 125 itu Memang dia tetap memang luar biasa. ya, jadi seperti inilah kondisinya. Kondisi Apa namanya, ketika mau bikin sesuatu. dan saya sudah sering apa bilang berkali-kali ya bahwa di sini tuh cuman memang keluarga ya, cuman satu saya belum ada tangganya tok begitu. Rumah sudah punya rumah tapi belum ada tangga. Nah, sudah punya rumah tapi belum ada tangganya. Jadinya Nah, rumah tangga. dan singkong ini itu banyak yang menyebutnya atau banyak nama jenisnya yang lain. Ada yang menyebut boden, ada yang menyebut jenderal apa kan? Jenderal, Tinggal kan. ada yang menyebut sapah, bukan sampah tapi sapah ya. Nah, dan ada lagi yang menyebutnya itu ubi kayu. Ubi kayu itu kalau bahasa modern. Kalau di tempat saya itu di sana ya tela. Nah, tela kayu ngono Kang. Ya, ya kur tela dok, tela Tela. budin. Tela budin begitu ya. Gitu ya.
Ini darah putih ini kalau tempat saya ini. Mm. Dan di sini yang mengvideokan ini kayak belanguran bolo-bolo. Belanguran itu ya trukulan wit boden begitu. Iya. Dan godongnya tuh macam-macam jenisnya ya. Daunnya itu banyak yang di jenis di beda-beda tempat atau di daerah-daerah itu beda-beda namanya. Beda Beda daerah, beda nama. Begitu ya, Bang. Seperti itu. Ada yang nyebutnya godong ubito, ada yang menyebutnya godong putin, ada yang nyebutnya dong sapa, ada yang nyebutnya dong jenderal begitu. Ada yang jenderal, Ada yang kopral. jeda. Oh, ada yang kopral juga. Kopral itu mungkin rengketannya itu sudah kopral tentara gitu. Nah, kalau setahu saya kalau kopral jenderal itu ya tentara, tapi kalau di ada satu daerah atau banyak daerah lah sebetulnya yang menyebutnya jenderal kopral itu adalah tela Mundur. tela kayu, tela Tela mundur kayu, begitu. tela pudin. Heeh. Orang bilang beli, tapi kalau tempat saya nggak ada. Masa Jadi kalaupun ada beli, itu penjualnya dari daerah Wonosobo. dari tempatku juga ya. Iya, daerah Garung, Wonosobo, Pejajar. Iya. Itu biasanya ibu-ibu, terus yang pakai motor, yang pakai apa namanya, kalau makanan kayak gitu kan nggak ada yang nanam di tempat Iya, saya sana. betul. Walaupun satu Jawa satu daerah. Karena saya pernah nanam dulu. Nganu enggak tumbuh kah? Iya bagus, pohonnya lebat, Oh, godongnya dan anunya itu lemu-lemu sekali. tapi enggak uwoh. Tapi ada wohnya, tapi besarnya segini terus dia memanjang. Oh. Jadi itu mungkin yang disebut menjadi akar tok, tidak menjadi buah. Iya. Karena jenis tanaman seperti itu yang menjadi buah kan ya akarnya itu tadi. Nah karena mungkin di tempatku terlalu dingin, karena termasuk Koreanya Indonesia. Koreanya Indonesia, Jadi betul. ditanamin tanaman yang Jadi di tempatnya jenis itu Bang Madrim ini iya. tempatnya memang di atas betul ya. 1800 dari permukaan air laut. 1800 mdpl. Nah, begitu lebih tepatnya. $1.800 Apa dolar Amerika. Amerika. Nah, jadi kalau nanti teman-teman main ke Dieng, Iya. di tempat Bang Madrim itu bisa merasakan bagaimana dinginnya, Bagaimana dinginnya di dataran tinggi Dieng, begitu bolo-bolo. Kalau tempat saya masih rendah karena masih di bawah. Agak anget-anget. Nah, oke, begitu. Ya dari Wonosobo ya. Nah aslinya dari mana sih? Kulo, Iya sampean itu. kulo asli Mojo Tengah. Mojo Tengah ya. Mojo Tengah, asli Mojo Tengah. Mohon maaf teman-teman, saya kadang kalau menanya orang itu tidak menghadap kamera. Saya juga lagi ini lagi memproses video-video yang telah kami dapatkan tadi. Nah, berarti Mojo Tengah itu Kabupaten Wonosobo, Mojo Tengah itu kecamatan. Mojo Tengah itu kecamatan. Mojo Tengah tah? Mojo Tengah. Kalau Mojo Tengah Dan satu desa. Maaf teman-teman, saya ini nggak pakai baju loh. Enggak apa-apa. Enggak, ini nanti ada yang kurang baik kita. Nah, begitu Bang Madrim. Sebetulnya, badannya kayak atlet sebetulnya, tapi malah ditutup. Wah, jangan. Badannya biasa. Duduk dulu. Duduk dulu, kita ngobrol-ngobrol. Nah, dan di sini juga saya sepilkan bahwa beliau ini adalah salah satu bengkel dan peralatannya itu sungguh komplit bolo-bolo. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Dari yang paling kecil sampai yang paling sedang, begitu bolo-bolo. Itulah namanya Itu pekerjaan sehari-hari. Nah, inilah untuk pekerjaan sehari-hari. Selain ngonten, beliau juga ada aktivitas atau kegiatan yang lain bolo-bolo seperti elko. Ada yang kiriman dari mana ya, Surabaya kalau Banyumas ini alarm untuk apa? Ini sebuah kayak apa namanya, tartil. Ini tartil itu murotal ya. Jadi ini sudah disetting oleh beliau. Tinggal colokan aja itu. Ya nanti ketika mau azan zuhur, subuh ini nanti berbunyi sendiri. Digital ya, follow ya. Ini memang belum saya sempat
bawa ke sana, tapi udah saya coba ini bisa. Karena jumlah waktunya itu sementara ini masih menyelesaikan di Masjid Baitu Taqwa di yang Masjid ada di Baitu 2017 begitu. Ini rencananya ceritanya mau kemana? Ini rencananya mau ke Tanjung. Nah, dan di sini tuh ada yang bikin aku bertanya-tanya. Apa itu? Itu kan? Oh ini. Iya itu. Nah ini teman-teman. Ini adalah sound system. Cuman nih kalian lihat. Ini saking pusingnya diikat-ikat sama karet ya. Diikat-ikat sama karet. Ini aja nemu kemarin di belakang situ. Karena barang-barang kayak gini tuh banyak di sini sebetulnya. Kadang saya kasihkan sama tukang kokek itu kalau di sini namanya. Begitulah kalau seorang besi tua ya. Begitulah kalau seorang bengkel. Padahal nih bolo-bolo dulu ini protol satu persatu. Bener-bener protol, tidak ada cuman tinggal magnet sama rangkanya aja. Tapi tak perbaiki satu persatu. Tapi diperbaiki satu persatu, ujung-ujungnya ya jadi. Ini kan ada lemnya di dalam. Nanti kalau lemnya sudah melekat, ini karetnya dilepas. Begitu bolo-bolo. Jadi pengeringan saja. Jadi semua itu memang butuh proses ya Butuh bolo-bolo. proses. Butuh Jadi proses. tidak ujuk-ujuk langsung. Kita membuat atau merencanakan apa tidak langsung ujuk-ujuk dapat. Ujuk-ujuk nemu yang kayak gini tuh enggak. Bener. Tidak ujuk-ujuk ciluk bala istilahnya begitu. Tidak semut tangan. Tangan Seperti itu. Nah, begitu. Ya begitulah karena. Nah, ini dah pekerjaan tempat kayak gini ya. Dinikmati, disyukuri, yang penting badan masih sehat. Amin. Terus apapun yang kita lakukan semata hanyalah untuk ikhlas. Artinya itu bener. karena kata Pak Ustadz atau Pak Kiai itu melakukan suatu hal kalau sudah diniati ikhlas itu adalah sudah termasuk perbuatan ibadah. Betul Katanya sekali. Seperti itu. Betul saya sekali. Tahu karena saya orang awam, ya kan. Tapi ya Dan mudah-mudahan kita betul. ikhlas. Apapun yang kita lakukan ikhlas itu nantinya menjadi ibadah. Betul Gus, betul sekali Gus. Nah, begini. Jadi begini ya, kesibukan atau keseharian seorang kreator atau YouTuber. Nah, jadi begini bro. Keseharian, kesibukan di transmigrasi. Nah kebetulan ini pas Bulungan selesai. Nah, jadi biasanya ini di depan itu banyak warga atau teman-teman yang lewat lalu lalang di situ. Kemudian karena ini banyak curah hujan ya, jadi jalannya becek, jadi tempatnya sini sepi, biasanya orang mutar lewat depan. Dan juga ini sepertinya mulai pasang tinggi itu. Dan bisa kita perlihatkan. Nah, di sini hujan sudah mulai berhenti dan pasang tinggi sudah datang, sudah mulai pasang tinggi. Karena pasang tinggi itu 2 minggu sekali di sini. Seperti inilah kondisi pasang surut atau transmigrasi pasang surut di angkatan tahun 2016 ini, tepatnya di Bulungan, Kalimantan Utara, Indonesia. Nah, ini sebetulnya dalam ini bolo-bolo. Ini kalau pas surut mungkin ada kalau 3 meter dalamnya. Ini karena ini air sudah pasang, jadi hampir imbang rata antara paret dengan lahan. Begitu ini yang di lahannya ini. Ini di lahannya Bang Madrim. Nah, kemarin sempat ada yang tanya sampingnya itu nggak dibuka, jadi nggak perlu dibuka bola-bola itu sampingnya, karena itu samping itu sungai sebetulnya. Jadi untuk pinggir-pinggir sungai ini, dan kebetulan Bang Madrin ini dapat memang di pinggir sungai, karena itu jembatan itu pasti sungai. Lah di sebelah sini ini memang konservasi bola-bola, bukan rumput, memang tidak dibuka karena ini memang konservasi. Jadi ini tidak boleh dibuka begitu, untuk menanggulangi pengikisan sungai begitu bolo-bolo. Jadi
Nah itu kelapa itu yang sebelah sana itu geser sedikit tok sudah perbatasannya punya Bang Madrim. Dan yang pohon besar itu pohon besar itu memang sebelahnya sungai, jadi nggak boleh dibersihkan karena itu memang untuk cara penanggulangan biar tidak pengikisan sungai begitu. Jadi dibuatkan memang itu konservasi begitu polo-polo. Nah di sebelah sini juga polo-polo karena di situ juga sungai. Nah itu pohon besar itu sudah di bibir sungai, bukan tidak mau dibersihkan karena kalau dibersihkan pengikisan sungai menjadi tambah lebar, itu untuk menahan tanah juga polo-polo. Dan di sini ada dua sungai, yang satu di ujung sana yang dekat tiang listrik itu, dan yang sini di dekat rumah warga, yang tepatnya di dekat rumah Bang Madrim 125 begitu polo-polo. Nah di sini yang rumahnya catnya kayak kantor pos begitu ya, krem tapi malah kayak kantor pos begitu polo-polo. Nah karena ini waktu sudah mulai sore dan sudah tidak hujan lagi atau tidak gerimis lagi, saya akan melanjutkan perjalanan ke kota. Mungkin jarak tempuh dari sini sekitar, karena ini jalan licin, kurang lebih setengah jam lah kalau dari sini. Mungkin kalau jalan kering bisa ditempuh 15 menit bolo-bolo, 15 menit bisa kurang bahkan. Tapi kalau musim ini atau cuaca kayak gini, hujan, jalan licin kayak gitu, mungkin bisa sampai setengah jam sampai sana. Apalagi motor saya tuh motor bannya ban halus begitu bolo-bolo. Jadi mungkin sampai sana ya pelan-pelan aja. Itu bannya sudah saya kurangi, saya kempesin sengaja karena kalau terlalu keras muser-muser tok begitu bolo. Nah mungkin sekian video dari saya karena saya mau melanjutkan perjalanan. Bisa berjumpa di video lain kali atau di episode yang akan datang begitu bolo-bolo. Nah kita pamitan dulu sama yang punya kawasan. Kang, mangkat dulu Kang. Sore. Mangkat ya. Iya, hati-hati ya. Iya. Di jalan. Nah, jadi begini bolo-bolo. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.